wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Anissa selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, yang dalam hal ini mewakili Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Ibu Insinyur Erna Septiandini. Yang saya hormati Ibu Sitati Musalamah dan Bapak Dr. Andes Arif Saifuddin selaku pemateri ketiga dan sekaligus dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu jajaran dosen lainnya yang mungkin ikut hadir dalam webinar hari ini, dan rekan mahasiswa Ninda Ayunarasati sebagai moderator di acara webinar pelatihan hari ini, serta Ibu, Bapak Guru dari Mitra SMK Negeri 6 Kota Bekasi dan SMK Negeri 1 Cikarang Barat, serta guru-guru dari beberapa sekolah di Cilengsi, Bogor, Tangerang, Depok, Cirebon, Garut, Bandung, Ciamis, Kuningan, bahkan dari Bali, Makassar, sampai dengan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang telah terdaftar sebagai peserta di Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar pelatihan dengan tema Keterampilan Guru SMK di Era New Normal. Hari ini, Sabtu, 12 September tahun 2020. Sedikit informasi saya berikan mengenai webinar ini, di mana webinar ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta kepada SMK Negeri 6 Kota Bekasi dan SMK Negeri 1 Cikarang. Kedua sekolah ini merupakan mitra rumpun Teknik Sipil UNJ sejak tahun 2019, dan pada tahun ini, alhamdulillah, kami masih dapat mengundang Bapak dan Ibu Guru meskipun dengan suasana yang sedikit berbeda. Sesuai dengan tema, yaitu keterampilan guru SMK di era new normal, maka tujuan kegiatan ini adalah menyiapkan keterampilan-keterampilan tambahan yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu Guru selama masa pembelajaran jarak jauh. Harapannya, melalui kegiatan ini kita dapat menambah pengetahuan dan keterampilan Bapak dan Ibu Guru dalam menyiapkan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan sehingga dapat dilakukan semakin menarik. Di webinar ini, kita juga akan memberikan e-sertifikat untuk para peserta yang telah terdaftar dan mengikuti rangkaian acara webinar hari ini sampai dengan selesai. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, selanjutnya perkenankan saya, Kinanti Kidung selaku MC, membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan sambutan oleh Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan UNJ, Ibu Anissa. Kemudian, sambutan oleh Dekan FTUNJ, namun sepertinya dapat diwakilkan oleh Wakil Dekan 3 FTUNJ, Ibu Insinyur Erna Septiandini. Selanjutnya adalah penyampaian materi 1 oleh Bapak Akpin Ramadan dan Bapak Dr. Andes Aris Maulana dengan tema pelatihan pemanfaatan Learning Management System. Dilanjutkan dengan penyampaian materi 2 oleh Bapak Kusno Adisambowo dan Bapak Insinyur Mahendra Arfa IKS dengan tema pelatihan pembuatan video pembelajaran menggunakan Sparkle Video Script. Dilanjutkan dengan penyampaian materi 3 oleh Ibu Sitati Musalamah dan Bapak Dr. Andes Arif Saifuddin dengan tema pelatihan optimalisasi Microsoft Office. Selanjutnya adalah penyampaian materi 3, materi 4 oleh Bapak Eka Murti Nugraha dan Ibu Ririt Aprilin dengan tema pelatihan penyusunan modul blended learning. Selanjutnya akan diadakan sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Ninda Ayunarasati. Kemudian diakhiri dengan dokumentasi serta penutupan oleh MC. Itu adalah susunan acara webinar hari ini.
Sebelum kita memulai acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Berikutnya langsung saja kita masuk ke sambutan dari Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Kepada Ibu Anissa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinanti atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para guru-guru dari sangat banyak ya antusiasnya guru-guru yang ikut kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk program studi gabungan antara S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan D3 Teknik Sipil FTUNJ. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru untuk acara kegiatan ini. Walaupun secara virtual kita bertemu. Saya boleh sebutkan guru-guru yang terlibat dari SMK Negeri 6 Kota Bekasi, SMK Negeri 1 Cikarang Barat, serta beberapa sekolah dari Cilenyi, Bogor, Tangerang, Depok, Cirebon, Garut, Bandung, Ciamis, Kuningan, bahkan dari Bali, Makassar, sampai Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah atas antusias Bapak Ibu untuk hadir pada acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan dan D3 Teknik Sipil FTUNJ. Sebelum memulai acara ini, saya cukup apresiasi dengan Pak Akpin dan Pak Adi yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini untuk pemateri pada kegiatan masing-masing dari jadi pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari dua bagian ya, dari dua tim, yaitu tim untuk S1 Pendidikan Teknik Bangunan fokus ke arah guru, sementara D3 Teknik Sipil itu fokus ke arah siswa SMK-nya. Masing-masing tim ini ada 4 materi untuk yang kegiatan pada tim ini. Yang untuk para guru itu materinya adalah pelatihan pemanfaatan learning management system atau LMS. Ini insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu Guru, apalagi kondisi pembelajarannya PJJ ya. Semoga ilmunya akan bermanfaat, bisa diaplikasikan. Kemudian yang kedua materi tentang pelatihan pembuatan video pembelajaran menggunakan Sparkle dan Videoscape. Insya Allah ini juga bermanfaat pada saat kondisi PJJ sekarang. Kemudian pelatihan optimalisasi Microsoft Office, ini biasanya secara operasional untuk pelatihan PJJ, pembuatan PJJ juga bisa juga untuk kegiatan harian Bapak Ibu Guru ya. Bisa untuk juga kegiatan waktu Anda, Bapak Ibu Guru ini nanti untuk kegiatan penelitian juga. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan menyusun modul blended learning. Ini juga kebetulan materinya manfaat semua. Maaf Bu Anis, itu ke mute Bu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya Bapak Ibu Guru yang bersedia hadir untuk acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Semoga materinya ini sangat berguna, apalagi dengan kondisi PJJ saat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bu Anissa atas sambutannya.
Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Dekan 3, Ibu Erna Septiandini. Kepada Ibu Erna Septiandini dipersilakan. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara pengabdian pada masyarakat, program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih kepada Korprodi, kepada panitia, kepada Bapak Ibu guru pembimbing, dan kepada adik-adik siswa yang telah hadir memenuhi undangan pengabdian pada masyarakat ini. Semoga acara ini nanti akan berguna bagi pengetahuan siswa, pengetahuan kita semua dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh, terutama pada saat ini di mana kita terkendala oleh protokol dan suasana yang belum memungkinkan kita untuk bertemu secara fisik. Program studi Pendidikan Teknik Bangunan setiap tahun mengadakan pengabdian pada masyarakat dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup keilmuan dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kali ini P2M ini dilakukan secara daring dan melibatkan banyak mahasiswa di dalamnya. Karena mahasiswa dituntut untuk tidak saja melakukan kegiatan pembelajaran atau kuliah, tetapi mahasiswa di sini juga harus dimulai dengan melakukan P2M yang ikut dalam kegiatan dosen, sehingga nanti ada bekal bagi mahasiswa atau ilmu-ilmu yang didapatnya itu bisa diterapkan kepada masyarakat di sekitar maupun secara nasional dalam lingkup yang lebih luas. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang mahasiswa yang telah bekerja keras. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dari dosen Pendidikan Teknik Bangunan yang telah mempersiapkan ini semua. Terima kasih juga kepada peserta yang telah jauh-jauh ikut ya. Dari tadi saya dengar dari Korprodi Bu Anissa malah mengatakan bahwa ada di luar dari Pulau Jawa. Luar biasa sekali. Tentunya peserta mengharapkan sesuatu dari hasil pengabdian pada masyarakat yang kita lakukan. Semoga ini bisa memuaskan keinginan daripada para peserta. Semoga ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Saya tidak berpanjang lebar, demikian saja pembukaan. Semoga kita dapat lancar menjalankan acara P2M daring ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara pengabdian pada masyarakat program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pelatihan optimalisasi Microsoft Office yang akan dibawakan oleh Ibu Sitati Musalamah. Kepada Ibu Sitati dipersilakan. Baik, terima kasih. Apa suara saya cukup terdengar? Tidak. Sudah, Bu. Sudah? Cuman agak kurang besar. Iya, terdengar cuman agak kurang besar.
Halo, cek, bisa didengar ya? Ya, Bisa, sudah Bu. Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Pagi ini saya akan menyampaikan materi mengenai optimalisasi MS Office ya. 3 hal yang akan saya sampaikan mewakili MS Office yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah mengenai penggunaan atau pemanfaatan Word, kemudian Excel dan PPT. Ini saya pikir cukup akrab dengan Bapak Ibu semua, sudah kita gunakan sebagai perangkat harian dalam proses pekerjaan kita sebagai guru. Nanti yang akan saya sampaikan tidak ada yang berlebihan atau istimewa sama sekali, hanya sedikit mengulang begitu, barangkali nanti ada beberapa yang bisa Bapak Ibu maksimalkan, karena Word, Excel maupun PowerPoint itu alat yang seperti pena buat kita semua ya, terutama untuk guru dan dosen, karena berdasar 3 itu saja sebenarnya kalau kita eksplorasi dengan maksimal itu hasilnya sudah sangat mencukupi untuk menjadi sarana kita melaksanakan PJJ di era pandemi sekarang ini. Sebelumnya saya izinkan saya untuk akan membagi screen. Izin atau optimalisasi ini nanti akan sebenarnya akan terdiri atas beberapa item gitu ya. Secara totalnya akan ada 11 macam jenis gitu yang akan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tadi yang saya sebutkan Word, Excel, dan PPT. Nanti ke-11 itu akan ada di dalam modul pelatihan, dan saya berharap itu akan bisa Bapak Ibu dapatkan modul ini. Jadi yang saya tampilkan ini nanti akan Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu mengikuti acara hari ini sampai selesai nanti ya, sampai mengisi absen, kemudian mengisi kuesioner, angket gitu. Jadi semua materi yang akan saya sampaikan ada di sini. Jadi kalau kita bisa lihat di sini. Bu Sita, mohon maaf suaranya, Bu. Kurang jelas ya, Pak ya? Iya. Oke, sekarang masih atau kurang? Iya, sekarang udah lebih jelas, Bu. Oke, mic saya kayaknya kurang dekat. Baik, saya ulang Bapak Ibu. Jadi ini adalah materi yang akan Bapak Ibu dapatkan nanti di dalam modul yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan. 11 item ini lengkap ada di dalam modul. Melengkapi modul ini juga akan ada video, link tutorialnya. Nanti akan saya sampaikan linknya di PPT. Jadi nanti yang 1 sampai 4 ini Word. Kemudian, 1 sampai 8 ya. Jadi hampir mayoritas dari modul ini adalah penggunaan Word. Kemudian di Excel-nya ada 2, 9 dan 10, dan terakhir nanti di Microsoft PowerPoint. Yang akan saya sampaikan nanti di PowerPoint, akan saya sampaikan di presentasi hari ini, tidak semua 11-11-nya. Saya hanya pilih beberapa saja, mengingat waktu, kemudian juga saya pikir akan lebih efektif kalau Bapak Ibu sekalian melihat langsung nanti ke video tutorialnya, karena kan kalau misalnya sudah mau digunakan kemudian lupa bagaimana langkahnya, kalau harus hanya membaca modul biasanya agak kurang komunikatif. Nanti silakan Bapak Ibu download saja video tutorialnya. Baik, saya ke file presentasi saya. Nanti di presentasi ini akan saya sampaikan serba sedikit dan serba sederhana mengenai yang akan kita gunakan sebagai perangkat harian gitu, berkenaan dengan penggunaan Microsoft Office-nya. Tiga perangkat yang akan kita gunakan ini adalah Word, kemudian Excel dan PowerPoint. Saya ambil
3 saja nanti dari Word, kemudian ini ada 2 Excel dan 1 PPT. Di Word nanti akan ada beberapa, tapi saya pilih saja untuk menyingkat waktu. Yang saya sampaikan di pagi ini adalah bagaimana membuat proposal penelitian. Karena sebagai guru pun saya melihat bahwa Bapak Ibu juga perlu menyusun proposal semacam ini, baik penelitian tindakan kelas atau pengembangan produk media dan sebagainya. Dan itu memerlukan, biasanya lalu Bapak Ibu perlu membuat proposal, kemudian kalau proposal diterima lalu membuat laporan penelitiannya. Nah, itu berarti kan base-nya adalah menggunakan Word. Ada beberapa yang akan kita sampaikan gitu. Ini yang biasanya sangat umum dipakai atau sangat akrab nanti Bapak Ibu gunakan gitu. Ini daftar isi. Kemudian numbering untuk isi proposalnya. Kemudian settingan halaman yang berbeda dari satu halaman sebelumnya dengan halaman berikutnya, dan membuat sitasi atau daftar pustaka. Saya akan sampaikan urutannya saja Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa belum jelas, jangan khawatir. Nanti di sesi tanya jawab bisa dieksplor, atau kalau sekiranya Bapak Ibu tidak cukup waktu sekarang, silakan nanti Bapak Ibu lihat di link video yang saya sediakan di akhir di PPT ini. Salah satu yang ingin saya sampaikan misalnya ini, bagaimana membuat daftar isi otomatis. Pertama, misalnya kita ketik dulu bab yang menjadi urutan dari pekerjaan proposal kita, misalnya bab 1. Apakah judulnya adalah pendahuluan atau langsung latar belakang, misalnya bab 1 adalah pendahuluan. Beserta subbabnya sudah kita buat dulu. Misalnya formatnya seperti ini, dan ini sudah mengikuti kaidah aturan tata tulis proposal yang Bapak Ibu akan buat. Diklik, kemudian klik bagian ininya ya, di bagian judulnya ini. Lalu kita ke heading di bagian jendela di home itu nanti ada heading itu, klik saja salah satunya. Modify. Step ketiga adalah kita sesuaikan jenis hurufnya, ukuran, kemudian apakah itu rata kiri, rata kanan, atau kanan kiri dan sebagainya. Di sini didefinisikan. Untuk yang heading yang 1 maka pakai huruf misalnya Calibri, font size-nya 12, pakai bold. Itu artinya untuk semua judul yang bab 1 pendahuluan itu nanti dia akan pakai tipe ini. Kemudian rata kanan kiri misalnya. Semuanya ini sudah oke. Terus kita klik icon yang oke ini. Nanti pada subjudul yang di bawahnya judul tadi itu akan masuk, kita gunakan sebagai heading juga. Jadi heading ini menunjukkan dia akan diulang di bagian yang mana gitu. Dia jenis pengulangan pertama itu bab nomor berapa, bab 1, 2, 3, 4, judulnya apa, misalnya pendahuluan, latar kajian teori, kemudian bab 3 metodologi. Nah itu bab 1, 2, 3 itu akan menggunakan pola yang sama. Dia headingnya heading 1, akan menggunakan Calibri ini, akan font size-nya ini bold gitu. Kalau nanti ada subjudul yang itu harus diulang mengikuti pola yang lain, ya gunakan heading yang kedua. Kalau ada lagi yang jenis yang lain, yang subjudul di bawahnya ini, 1.1 ini, ya buat lagi. Jadi sebanyak apa yang Bapak Ibu perlukan. Lalu selanjutnya siapkan 1 halaman kosong untuk pembuatan daftar isi. Nanti di daftar kosong halaman kosong itu kita klik reference. Ini ada juga di home ya. Lalu table of content. Kemudian dipilih bentuk atau variasi daftar isi yang mau dipakai, yang mana jenisnya. Yang semacam ini, maju-maju semacam ini, heading 1 di tepi, kemudian agak masuk. Atau yang mana? Di sini ada banyak pilihan. Kalau mau bikin lagi
dari Office-nya bisa pilih ini, tapi kalau misalnya pilih ini berarti harus connect ke internet. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih karena di sana banyak contohnya juga. Berikutnya, nanti apa namanya daftar isi yang kita setting tadi di dalam heading dan sebagainya akan muncul semacam ini, mengikuti pola ini. Kalau tadi milih yang ini berarti jadinya kayak gini gitu. Jadi bab satunya di tepi kiri, judulnya sama masih di sini. Nanti begitu masuk subbab 1 itu agak masuk dan lihat ini polanya berulang di bab 2. Jadi pengulangan semacam ini akan terjadi setiap kali ada bab 2 dan itu otomatis di atau muncul gitu ya. Ini untuk pembuatan daftar isi. Berikutnya, jika nanti dirasa ada perubahan pada julubab atau subbab, secara manual kita nggak perlu lagi mengupdate, tinggal pergi ke reference ini lalu update table. Jadi yang diupdate di bagian sininya, tidak di, misalnya biasanya kita bikin daftar isi itu kan file sendiri lalu kita ketik manual, sehingga ketika di perjalanan penyusunan proposal atau laporan penelitian yang lain kita menyisipkan apa namanya teori baru misalnya atau rumus baru atau bahkan pembahasannya berkembang menjadi lebih jauh, nah kita harus ngerunut lagi, masukin lagi ke file itu, ngetik ulang. Nah kalau yang di sini kita bisa langsung ke tabel yang ini, ke referensis ini. Berikutnya ini ada itu tadi untuk materi pembuatan daftar isi secara otomatis. Nanti daftar isi itu akan jadi satu file dengan seluruh body dari proposal atau laporan kita ya. Jadi dia tidak merupakan file terpisah sendiri gitu, tidak. Jadi apa yang Bapak Ibu sisipkan ke dalam laporan itu, laporan file tersebut, maka dia akan otomatis merubah susunan daftar isinya yang sudah kita buat di depan. Kemudian lalu yang kedua ini adalah membuat konten, numbering untuk konten. Misalnya kita mau menulis apa, klasifikasi atau sesuatu yang ada urutan-urutannya, ada numberingnya, maka sebelum apa namanya, sebelum mengetik teks kita pilih dulu mau bentuk yang mana susunan numberingnya nanti. Ini biasanya Bapak Ibu sudah akrab menggunakan ini. Mau yang sistem seperti ini atau ABC atau 1.1 dipilih, kemudian dirubah, misalnya sesuaikan levelnya seperti apa, dimodifikasi sendiri menggunakan sarana ada di sini. Jika ada 2 level, maka yang subbab dan judulnya harus dimodify hingga tahap kedua. Berikutnya, kalau misalnya sudah jadi, maka silakan diketik kontennya. Jadi disusun dulu formatnya, baru diketik kontennya. Kalau mau menambah subjudul, ini dikliknya di apa namanya, dipilih yang ini. Nanti kalau mau kembalikan yang sebelah kanan. Ini misalnya kita bikin contoh soal semacam ini ya. Apa namanya, numbering ininya sistemnya semacam ini. Nomor 1 ini soal gitu misalnya, soal pilihan berganda, kita bisa gunakan fasilitas numbering ini. Berikutnya, jika untuk menambahkan halaman yang gimana berbeda, kita bisa lakukan pertama insert dulu. Ini sama masih di Windows yang home, insert lalu page number. Pilih yang mana yang mau di style yang akan digunakan. Apakah dia di pojok kanan atas, tengah atas, atau dan ini banyak sekali gitu ya. Ini apa di top, bottom, atau di sebelah mana gitu. Nanti silakan dipilih mana yang Bapak Ibu perlukan. Lalu nanti akan muncul halaman, kemudian dimodifikasi, pilih page number-nya, formatnya seperti apa, 1, 2, 3 pakai angka semacam ini, atau Romawi kecil-kecil, atau Romawi besar. Kemudian apa namanya, klik page formatnya. Setelah Bapak Ibu, jangan lupa apakah itu halaman akan mulai dari 1 atau sudah mulai dari angka 4 atau 5, atau di sini didefinisikan atau ditentukan. Jika sudah oke, maka klik oke. Jika diinginkan
settingan halaman yang berbeda, misalnya di depan menggunakan setting di tengah, kemudian tengah atas misalnya, kemudian di halaman berikutnya memerlukan pindah tempat gitu, maka kita bisa klik dulu exit pada header button. Jadi di kolom di atas itu misalnya ada tulisan exit, itu disilang diklik, lalu balik lagi ke page layout, kita pilih ini break, kemudian kita break, lalu kita ke next page yang ini ya, next page-nya kita pilih yang model ini, lalu nanti kita insertkan page number baru yang punya aturan sendiri. Kita bedakan, misalnya tadi di halaman sebelumnya penomoran halaman itu ada di kiri atas, pojok atas, lalu ternyata yang sekarang kita mau menggunakan style yang ini. Jadi halamannya di break dulu, terus insertkan ketentuan yang baru. Ini yang sederhana. Lalu berikutnya akan tampil semacam ini. Halaman sebelumnya ada di tengah, yang halaman berikutnya ada di kanan. Kalau ingin merubah orientasi atau dari dari semula portrait menjadi landscape, dilakukan semacam ini. Jangan lupa di break dulu. Jadi artinya ketentuan yang atas tadi berhenti berlaku, dan yang next page ini menggunakan ketentuan yang baru gitu. Jadi yang atas tidak berubah, yang bawah tidak akan sama dengan yang atas. Berikutnya ini adalah sitasi dalam membuat daftar pustaka. Jadi biasanya di bagian penutup dari bagian akhir dari laporan penelitian atau proposal atau bahkan juga media pengembangan media belajar kita itu selalu menggunakan daftar pustaka atau referensi. Kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di Office, ya. Kita pilih references, kemudian klik insert citation ini, lalu create source atau add new source. Nanti akan muncul semacam ini. Nanti Bapak Ibu isi kolomnya. Tapi sebelumnya sumber pustakanya Bapak Ibu sudah kumpulkan. Jadi Bapak Ibu punya folder yang berisi tentang seluruh bacaan atau buku, textbook, jurnal, atau artikel yang menjadi sumber bacaan Bapak Ibu sewaktu menyusun itu sudah Bapak Ibu kumpulkan. Lalu nanti Bapak Ibu gunakan itu di sini. Type-nya apa? Buku, ini tinggal diklik nanti akan muncul apakah dia jurnal, buku, atau code, peraturan gitu ya. Nanti di sini tulis siapa pengarangnya, kemudian judulnya apa, tahun. Jadi ini sekaligus sudah seperti menyusun daftar pustaka kalau kayak kita mengetik manual, tapi ini tidak diketik manual dalam pengertian titik, koma dan sebagainya. Cukup saja kita masukkan di tabel-tabel ini. Nanti kalau sudah oke semua, lalu kita klik oke. Nanti otomatis ketika kita mengetik di bagian body dari bab yang sedang kita ketik, misalnya kita mengutip itu, maka dia akan muncul di sini. Jadi langsung saja klik di sini misalnya pengertian atau definisi kelas gitu. Siapa namanya, dari Subandi tahun 2017 gitu. Itu akan otomatis kalau kita linkkan ke sana berarti dia akan muncul di sini, dan nanti bisa dipilih apakah itu model American atau British gitu ya, ada model-modelnya. Jadi ini catatannya, kalau membuat daftar pustaka pastikan sumbernya sudah diketik lengkap dan siapkan satu halaman untuk daftar pustaka. Ini references, biography, klik style, ini yang diinginkan. Modelnya semacam ini. Berikutnya ini adalah Excel. Ini kalau yang tentang Excel saya kira tidak terlalu ini ya, maksudnya Bapak Ibu sudah akrab menggunakan ini untuk mengolah nilai, untuk membuat daftar absen. Jadi kita bisa skip dulu. Saya langsung ke sebentar.
Saya langsung ke bagian PPT-nya untuk menyambung yang tadi di bagian presentasi PowerPoint sebentar. Maaf. Untuk PPT ini nanti yang akan saya sampaikan sedikit mengenai materi pembelajaran. Seperti biasa nanti Anda Bapak Ibu akan membuat halaman-halaman seperti tadi yang contoh video Sparkle tadi. Nah, ini kita mulai dengan membuat setting halamannya dulu. Judulnya seperti apa, di mana mau dipakai, kita pilih dulu ini desain, lalu page setup, pilih ukuran yang akan dibuat berikut dengan perbandingannya. Ini memudahkan Bapak Ibu untuk menyeragamkan slide yang akan kita pakai sejak awal. Seandainya pun nanti di tengah jalan Bapak Ibu ini melakukan perubahan misalnya atau modifikasi, itu masih dimungkinkan. Jadi ini merupakan panduan awal saja. Nanti akan kita pilih semacam ini, silahkan. Ini sudah akrab Bapak Ibu temukan. Bisa menggunakan template, bisa juga sekarang ini untuk background PPT juga banyak sekali dan sudah sangat gambarnya semakin unik, kita semakin menarik nanti tampilan. Dan dengan membuat PPT ini sebenarnya ini bisa dimodif menjadi bentuk-bentuk sajian yang lain. Misalnya kalau Bapak Ibu kenal biasa dipakai juga itu adalah yang pakai Prezi. Jadi Prezi itu awalnya bikinnya bukan dari Word, dari file mentah, tidak, tapi sudah dalam bentuk PPT, lalu nanti Bapak Ibu translate menggunakan Prezi. Prezi itu free ya, bisa Bapak Ibu download. Lalu nanti tampilannya menjadi lebih menarik karena perubahan dari satu slide menuju slide berikutnya itu lebih kompleks atau lebih menarik dari yang PPT bisa lakukan. Tapi waktu membuatnya itu harus based on PPT ini. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Di PPT juga sekarang sarananya juga sangat banyak ya. Bisa tambahkan video, suara, background dan sebagainya. Banyak. Kemudian beberapa yang ini adalah cara untuk transisinya, misalnya transisi itu maksudnya dari satu slide ke slide berikutnya, banyak pilihan. Transisi masuk maupun transisi keluarnya. Masuknya bisa berupa semacam ini sudah dikenal, tinggal dipakai mau yang bentuk yang mana. Kemudian untuk exitnya juga bisa dipilih. Untuk menambahkan objek seperti rumus, simbol atau video, ini bisa dipilih. Di sini bisa audio, bisa tambah video. Kalau mau bikin rumus sebaiknya pakai equation, jadi tidak diketik manual supaya nanti tampilnya lebih rapi. Kalau mau wordnya dibuat lebih aneh gitu misalnya. Ini alat-alat yang bisa dipakai untuk mengoptimalkan tampilan. Nah, ini yang ingin ini adalah hyperlink. Ini sebenarnya link, artinya kalau naskah atau tulisan ini kita klik, maka dia tidak, karena biasanya step berikutnya dari tampilan di PowerPoint itu selalu menggunakan klik next gitu ya. Atau di sini pakai keyboard ini, pakai tombol yang next ini. Nah, kalau pakai link ini, hyperlink ini, maka dia bisa mengarah kemana saja Bapak Ibu inginkan. Dia tidak harus menuju ke slide berikutnya, tapi bisa juga malah back ke atau kembali ke slide yang lain. Ambil misalnya contoh ini. Kita buat dulu teks yang akan dijadikan hyperlinknya, misalnya ini, ditulis menuju hyperlink gitu. Lalu, nanti kita kita sorot, kita blok gitu tadi tulisan menuju hyperlink. Nah, lalu kita buat dia akan kalau tulisan itu diklik dia akan menuju kemana? Misalnya kita akan inginkan tulisan itu nanti akan balik ke slide ketiga. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa ke insert lalu ke link gitu. Kalau yang baru ada bagian insert lalu ada tulisan, ada gambar kayak
itu rantai gitu ya. Nah, itu diklik nanti akan muncul semacam ini. Nanti akan muncul itu, pilih yang ini, place in this document. Diklik, nanti Bapak Ibu tentukan. Kalau tulisan tadi diklik, dia akan kembali kemana? Ke slide yang pertama, ke sini, kemana? Atau ada sub slide yang akan disasar gitu. Nah, ini sasarannya. Nanti kalau sudah ketemu, klik itu, lalu diklik OK-nya. Maka nanti tulisan ini tiba-tiba akan menjadi biru, menandakan sudah bekerja, bahwa link, dia akan nge-link, dia akan terkait dengan tempat yang Bapak Ibu inginkan. Jadi begitu ini diklik, maka dia akan menuju tujuan. Semacam ini. Ini adalah hyperlink. Ini link juga saya buat. Jadi saya buat gambarnya dulu, tanda panah, lalu saya tulis kembali. Lalu saya buatkan insert link, lalu saya tunjuk place in this document, lalu saya pilih ke first slide. Karena saya ingin setiap kali ini saya klik, maka slide saya kembali ke posisi awal. Jadi saya OK, lalu jadilah ini. Ini saya klik, nah kembali ke posisi awal, semacam itu. Jadi Bapak Ibu bisa eksplorasi itu untuk banyak hal gitu ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk link yang nanti akan bisa Bapak Ibu lihat atau bisa Bapak Ibu gunakan, sebentar saya tunjukkan. Ini untuk tutorialnya, jadi nanti silahkan diklik saja, ada 11 tutorial, jadi ada 11 tempat yang 11 materi yang bisa Bapak Ibu download atau sekedar Bapak Ibu lihat lalu diikuti langkahnya. Jadi kalau hari ini kurang jelas tidak menjadi masalah, nanti Bapak Ibu bisa merujuk kepada tautan video tutorial ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Sitati Musalamah atas penyampaian materinya. Untuk yang selanjutnya,